Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam. Kenapa sih kita penting untuk belajar rukun Islam? Karena ketika kita sudah mengetahui rukun Islam, maka kita sebenarnya sudah mengetahui betapa pentingnya Islam. Tanpa rukun ini, kita tidak akan kuat, tidak akan menjadi mukmin yang sebenarnya. Karena rukun itu ibarat sebuah tiang, bangunan tanpa tiang itu akan roboh, tetapi bangunan yang mempergunakan tiang dia akan kuat. Nah, seperti misalnya ada perbedaan antara orang senyum dengan tidak senyum. Apakah itu mempengaruhi bahwa yang tidak senyum itu tidak Islam? Tidak ya, karena itu hanya bagian dari yang lain, bukan tiang. Mungkin saja itu bagian dari jendela, ataukah itu bagian dari batu ya, dan semen ataupun yang lainnya, yang artinya bangunan tersebut dia tetap berdiri kokoh walaupun dia tanpa jendela tadi, tanpa batu yang bagus, misalnya batu seperti batu keramik mungkin ya, tambahannya biar supaya lebih keren gitu. Jadi kalaupun dia hanya bangunan berupa batu tanpa ada tiang, ya tetap dia nggak kuat. Nah gitu juga ketika ada orang yang tidak senyum tadi, mungkin dia hanya sekedar lagi galau, tapi bukan berarti dia tidak Islam. Ketika dia melaksanakan yang 5 tadi, dia pernah bersyahadat. Rukun Islam itu ya, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji. Oke, kita bahas satu persatu. Kenapa rukun Islam itu yang pertama syahadat? Karena syahadat itu adalah bagian dari pengantar tauhid. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dialah resmi menjadi orang Islam, mu'alaf gitu ya, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia resmi menjadi umat Islam. Nah, ketika kita sudah melaksanakan itu ya dari lahir, mungkin dari bawaan orang tua, ya sudah, itu berarti kita bagian dari orang Islam. Nah, kemudian yang kedua, sholat. Kita nggak cukup hanya sekedar bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, terus bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Kita juga harus melaksanakannya, patuh kepada perintah Allah. Nah, yang pertama kali ditanya ketika di akhirat itu sholat, maka ada 5 sholat yang wajib kita ketahui. Ketika kita nggak belajar, maka kita nggak akan tahu sholat yang wajib itu apa. Ketika kita nggak belajar, maka kita nggak akan tahu sholat sunnah apa-apa saja sih yang paling penting, yang paling disukai Allah, yang paling kita butuhkan misalnya. Karena kita tuh kadang kalau mau tenang ya, syaratnya itu sholat aja deh. Karena dalam Quran, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Jadi itu memang modal yang paling gratis ya Allah kasih ya. Sholat itu nggak harus membutuhkan banyak biaya. Kita semua pasti bisa menutup aurat dengan sholat, nggak harus dengan mukena yang bagus dan sebagainya. Untuk itulah kita harus mengetahui bahwa tiang dari agama Islam, rukun dari agama Islam, urutan yang kedua yang paling terpenting setelah kita bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, kita juga harus sholat. Jadi sholat itu sampai dikatakan bahwa dia mencegah perbuatan mungkar. Ketika sholatnya baik, maka dia pun akan menjadi orang baik. Ketika sholatnya mungkin gak fokus atau niat sholatnya lain, dan itulah yang menghalangi dia untuk berbuat tidak baik ya, bolong-bolong mungkin sholatnya dan sebagainya. Oke, yang ketiga yaitu berzakat. Kita wajib mengeluarkan zakat kita, yaitu apakah yang paling utama misalnya zakat fitrah ketika mau lebaran ya, ataukah zakat harta mungkin, atau zakat yang bisa kita berikan ketika kita memang memiliki uang. Tidak ada salahnya kita melaksanakan zakat yang dari sisi lain selain zakat fitrah ya, karena ada banyak macam-macam zakat itu. Dan itu juga harus kita ketahui takarannya berapa persen. Ketika kita tidak tahu, tidak belajar, maka rukun tadi itu,
rukun Islam yang ketiga tadi itu juga akan kacau, kita keluar dari Islam karena ternyata tidak sesuai dengan permintaan dalam takaran Islam, salah, yang kita berikan itu kurang misalnya, kalau lebih ya mungkin itu kita ngasih bonus ya ke mereka, kalau yang kurang ini yang berbahaya, yang seharusnya berapa jadi berapa gitu ya, merugikan orang yang berhak, padahal di dalam harta kita ini ada harta orang lain yang berhak menikmatinya, karena Allah memberikan rizki pada kita untuk kita juga agar berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, kemudian rukun yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, wajib bagi kita orang Islam untuk puasa ketika kita tidak tahu bahwasannya apa-apa sih yang melanggar puasa. Misalnya kita hanya tahu puasa itu nggak boleh makan, tapi kita nggak tahu bahwasanya puasa itu juga nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik gitu misalnya ya. Maka disinilah pentingnya kita belajar apa-apa syarat puasa. Dan yang terakhir yaitu naik haji. Wah, ini ya, naik haji bagi yang mampu ini juga membutuhkan belajar. Kita harus mengetahui bagaimana caranya untuk tawaf, sa'i, misalnya melempar jumroh, ada berapa kali putaran dan sebagainya. Tanpa kita belajar ibadah haji kita yang walaupun kita mahal-mahal bayarnya, ternyata sia-sia kalau tidak sesuai dengan rukun atau syaratnya. Jadi itu ya, kita kenapa harus mengulang lagi, Bu, rukun Islam ini ada dari dulu-dulu sudah kami ketahui dari SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, dipertegas lagi di kuliah ini karena apa? Kita harus tetap mengetahui bahwa rukun Islam itu adalah hal yang paling terpenting. Di antara rukun Islam ini yang mana sih yang sebenarnya menjadi kendala dari kalian? Disitulah kita benar-benar membuat perubahan dalam diri kita bahwa kalian itu bukan lagi siswa tetapi sudah mahanya siswa. Jadi ditingkatkan lagi sholatnya. Yang tadi misalnya masih sekolah itu hanya sholat wajib saja, maka di perkuliahan harus sholatnya itu ditambah, sholat sunnah ya. Karena apa? Untuk menutupi dosa-dosa kita yang bolong-bolong itu loh. Jadi dengan adanya pahala dari sholat sunnah kita, semoga kita dapat mendelet atau membuat pahala kita tadi itu jadi sebanding gitu ya, karena ada pahala tambahan dari yang sunnah seperti itu. Nah, kemudian puasa yang waktu SMA misalnya hanya puasa Ramadan, coba ditambah bagi kalian yang mampu ya, yang mungkin sehat gitu, tidak ada gangguan pencernaan dan sebagainya ya, tidak ada salahnya puasa Senin Kamis misalnya, atau yang lebih hebat lagi mau puasa Nabi Daud juga bagus ya, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu, nah gitu, satu hari kelang-kelang. Nah, atau puasa apa lagi gitu ya. Nah, zakat juga demikian ya, kalau ada uang kalian misalnya kan sedekahlah, makanya kita ada programnya, program sedekah subuh 500 sehari. Itu sebenarnya bagian dari kalian belajar untuk menyisihkan harta kalian, jadi nanti ketika sudah bekerja sudah terbiasa untuk memberikan zakat harta kalian selain zakat fitrah tentunya ya. Nah, ditingkatkan lagi apa? Tabungannya. Jadi kita sedekah iya, tabungan juga iya, mana tahu ya kan, tabungan kita itu nggak terasa nanti ketika kita udah usia 50 tahun. Nah, kalian sekarang usia 17 ya, 50 kurang 17 berapa itu? Sekitar 33 tahun kemudian ternyata nggak nyangka gitu kalian itu sudah bisa daftar haji ya, minimal umroh lah gitu ya. Jadi ada niat untuk menabung haji walaupun hanya di rumah saja. Itu motivasi dan yang harus kita ingatkan mungkin ya, sebagai dosen. Perbedaannya dengan guru mungkin hanya sekedar menghafal, tapi cobalah ini kita lebih ditingkatkan lagi, diaplikasikan lagi, dan dipersiapkan lagi untuk dapat memperkokoh rukun Islam kita, sehingga kita menjadi hambanya Allah yang jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Karena orang yang sama kemarin dengan sekarang itu rugi, sedangkan orang yang lebih buruk sekarang daripada yang dulu itu adalah celaka, atau ini dia ya celaka lah, bangkrut gitu ya. Sedangkan orang yang lebih baik itulah baru orang yang menang. Demikian ya, semoga anak-anak ibu semua menjadi orang-orang yang menang. Tentunya ketika kita sudah kuatkan rukun Islam kita tadi ini, kuatkanlah kesabaran ya, karena
Allah meminta kita untuk memperkuat kesabaran setelah kita memiliki keimanan yang kuat tadi, sehingga yang lain-lainnya itu, karena rukun Islam itu hanya tiang, yang lain-lainnya itu juga akan kokoh ketika kita sabar. Bangunan-bangunan yang lainnya itu tadi ya, ada jendela, pintu, mungkin semen, batu, keramik, dan aksesoris lain kehidupan lainnya itu akan indah, makin kuat juga ketika kita sudah memberikan sepenuh jiwa dan raga kita untuk Islam. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.